Beberapa tahun yang lalu, seorang peneliti dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa salah satu sifat dari orang Minang yaitu galia, yang berarti negatif alias buruk, sama dengan licik. Banyak orang Minang waktu itu, termasuk tokoh-tokoh Minang, sangat berang dan merasa sangat tersinggung perihalnya. Serentak mereka menantang sang peneliti untuk berdiskusi secara terbuka tentang hasil penelitiannya itu. Pepatah Minang mengatakan, "Taimpi nak di ateh, tak kurung nak di luar." Pepatah ini banyak menafsirkan artinya. Kalau orang Minang itu terhimpit, maka dia paling atas. Kalau dia terkurung, maka dia hendak di luar. Ada yang mengatakan pepatah ini mengajarkan untuk selalu berjuang untuk menghadapi masalah. Tetapi ada juga yang mengartikan inilah prinsip hidup orang Minang yang mau menang sendiri. Kegagalan apapun yang datang, hendaklah dihadapi dengan tetap berusaha dan berjuang mencari jalan keluarnya. Semakin besar masalah, semakin besar pula ketabahan dan kesabaran atau usaha untuk berjuang. Begitu pula dalam situasi terjepit, kita diajarkan untuk berpandai-pandai mencari celah atau jalan keluar. Tak peduli apa yang dilakukan orang lain, selalu saja ada cacat atau celahnya. Hal ini karena kebiasaan duduk berlama di lapau atau warung kopi. Walaupun orang Minang terkenal diplomatif, tapi hal ini diakui orang Minang sebagai sifat yang buruk. Dikenal dengan rapek manci, rapat tikus. Rapek manci adalah rapat yang tidak jelas ujung pangkalnya. Setiap orang berebut bicara, tapi tidak mau bekerja. Banyak idenya, tapi tidak ada yang berani melaksanakannya. Sebagaimana para tikus menghadapi sang kucing. Salah satu tikus mengusulkan supaya tahu kucing itu datang, sebaiknya kucing itu dipasangi lonceng di lehernya. Supaya kalau kucing tidak berjalan atau mendekat, maka akan terdengar atau ketahuan. Tapi masalahnya, tikus mana yang berani memasangkan kalung lonceng itu di leher si kucing? Pernyataan dasar dalam hal ini, apakah benar orang Minang itu gali? Apakah gali identik dengan licik? Atau gali berarti licin, bukan licik? Di Minangkabau kita mengenal orang Nan Ampek Jinih sebagai tokoh dan pemuka masyarakat, yaitu nenek mama, alim ulama, cadik pandai, dan bundo kandung. Cadik pandai di samping orang yang Ampek Jinih juga dianggap sebagai sifat orang Minang, yaitu cadik dan pandai. Apakah sifat cadik sama pengertiannya dengan pandai? Jika tidak, di mana letak perbedaannya? Penajaman pemahaman kita tentang sifat-sifat yang selalu dihubungkan dengan watak Keminangkabauan ini agaknya sangat penting kita dalami, supaya kita dapat memahami jati diri kita sendiri. Dengan penajaman pemahaman itu, kita akan mengetahui apakah benar kita orang Minang ini orang galia, licik di satu pihak, tapi kita di pihak lain juga cadik dan pandai. Apakah masing-masing sifat itu seiring sejalan dalam diri kita atau saling bertentangan satu sama lain? Pertanyaan yang pokok dalam menghadapi era globalisasi, sifat dan watak Minang mana yang harus kita kembangkan? Bila kita bicara tentang pengembangan sumber daya manusia, sifat mana yang prioritas dalam pendidikan generasi muda Minang? Apakah perlu kita malu bila kita dikatakan sifat umum, galia dan licik, cadik dan pandai? Mari kita renungkan. Kilas asal-usul Minangkabau.
Konon nama Minangkabau berasal dari adu kerbaunya orang Jawa dengan anak kerbaunya Datuk Perpatiah dan Sabatang dari Minang. Tatkala pasukan Majapahit memasuki wilayah yang kini dikenal dengan nama Minangkabau, maka pemuka masyarakat Minang seperti Datuk Perpatian dan Sabatang berpikir dan mengagak-agak, apakah mungkin pasukan Laskar Minang bisa mengalahkan pasukan besar Majapahit? Beliau memutar otak dan mengambil kesimpulan, tidak mungkin menang melawan pasukan besar dan berpengalaman itu. Beliau dapat akal dan mengajukan adu kerbau. Pasukan siapa yang menang maka berhak menguasai tanah Minang. Pemilik kerbau yang kalah harus mengundurkan diri. Akhir cerita adalah kerbau besar dari Jawa diadu dengan anak kerbau yang kuat menyusui. Namun diberi tanduk besi yang tajam, ringkasnya kerbau yang besar terbuai perutnya dan mati terkapar. Menanglah si anak kerbau Datuk Perpatiah dan Sabatang, sehingga sejak itu daerah edaran Gunung Merapi dan Singgalang sampai ke ranah 50 disebut ranah Minangkabau atau sekarang menjadi ranah Minangkabau. Jadi yang dikatakan cerdik dalam pengertian Minangkabau adalah kemampuan menggunakan akal dalam menghadapi situasi sulit. Sekian pembahasan singkat kita tentang beberapa sifat orang Minang menurut ceritanya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga informasinya bermanfaat dan bagi kita semua. Sampai ketemu di video dan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini untuk terus berkembang dan terus berbagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.